Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur dan nikmat sehat. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan para pengikutnya yang semoga istiqomah hingga akhir zaman. Baiklah, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami membahas tentang aktiva tidak berwujud atau aset yang tidak berwujud. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dimas Nanda Novanto, dan rekan saya Raisa dan Tasya. Mau tahu kelanjutan videonya? Tonton segera. Ya, baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang aktiva tidak berwujud. Pengertiannya ialah menurut PSAK nomor 19 yang direvisi tahun 2009, itu aktiva tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan atau menghasilkan suatu penyerahan barang atau jasa, dan bisa disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif lainnya. Dan di dalam akuntansi diakui sebuah aktiva tidak berwujud jika satu perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut. Yang kedua, biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan andal. Baiklah, selanjutnya, apakah aktiva tidak berwujud itu penting bagi perusahaan? Pertama, jika suatu perusahaan tidak mencantumkan aktiva tak berwujud, hal itu akan berpengaruh ke seluruh perusahaan. Tingkat kepentingannya itu hampir sama dengan aktiva berwujud. Perolehan aktiva tidak berwujud dicatat dan diakui sebesar nilai faktur, serta ditambah semua biaya yang menyertai untuk mendapatkan aset lainnya dan haknya. Yang kedua, apabila terjadi pengeluaran setelah perolehan aktiva tak berwujud, biaya-biaya tersebut bisa dibebankan ke periode berjalan, sama seperti aktiva berwujud. Yang ketiga ialah, katakanlah sebuah perusahaan ini akan dijual, maka untuk menentukan nilai perusahaan tidak hanya berdasarkan modal semata, tapi juga harus menghitung aktiva tak berwujudnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik aset tetap tidak berwujud. Yang pertama, kurangnya eksistensi fisik, mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Kedua, bukan merupakan instrumen keuangan, menghasilkan nilainya dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang. Ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi, menyediakan jasa dalam kurun waktu yang bertahun-tahun. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu masa manfaat aktiva tidak berwujud. Umumnya, masa manfaat untuk aktiva tidak berwujud yaitu tidak lebih dari 20 tahun sejak digunakannya. Dalam mempertimbangkan masa manfaat aktiva tidak berwujud, yang harus diperhatikan adalah: yang pertama, perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya. Kedua, siklus hidup produk pada umumnya. Ketiga, keuangan teknologi atau teknis, dan lain-lain. Saya akan membahas tentang jenis aktiva tidak berwujud. Yang pertama ada hak paten. Hak paten merupakan suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan hak untuk menjual, membuat, atau mengawasi pertemuannya selama jangka waktu tertentu. Umumnya itu selama 17 tahun. Digunakan sendiri atau pihak lain sesuai dengan perjanjian.
amortisasi paten akan dikelompokkan dalam biaya produksi jika paten tersebut digunakan dalam proses produksi. Tetapi jika paten digunakan untuk kegiatan penjualan, maka amortisasi paten akan dibebankan sebagai biaya penjualan. Jurnalnya, amortisasi paten berada di debit dan paten atau akumulasi amortisasi paten berada di kredit. Yang kedua ada hak cipta. Hak cipta merupakan suatu hak yang diberikan kepada seseorang pengarang atau pencipta untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi hasil ciptaannya. Umumnya selama 28 tahun. Contohnya seperti karangan, musik, dan lain-lain. Pencatatan di neraca sesuai dengan harga perolehan yang terdiri atas semua biaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Amortisasi pada pihak hak cipta sesuai dengan masa yang telah ditetapkan, dan taksiran masa sesuai jumlah yang akan terjual. Ketiga ada merek dagang. Merek dagang didaftarkan terlebih dahulu dan dilindungi oleh UU yang penggunaannya tidak terbatas. Cara memperoleh dengan pembelian atau dibuat sendiri. Tidak dilakukan amortisasi karena penggunaannya tidak terbatas. Tetapi timbulnya perubahan masa mendatang, maka akan diamortisasikan dalam masa yang pendek. Yang keempat ada hak franchise. Menggunakan fasilitas tertentu dari suatu pihak ke pihak lain sebagai franchisee. Pihak franchisee hanya diperkenankan menggunakan hak franchise sesuai dengan kesepakatan. Tidak berhak menjual hak franchise kepada pihak lain. Bagi pihak franchisor, harga perolehan hak franchise sebesar dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan izin hak franchise. Sedangkan bagi franchisee, harga perolehan sebesar harga yang diberikan kepada franchisor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Ya, baiklah. Selanjutnya yang kelima yaitu leasehold atau hak sewa. Ini merupakan hak penyewa untuk menggunakan aset tetap dalam perjanjian sewa menyewa. Yaitu sewa yang dibayar setiap periode dibebankan pada periode terjadinya transaksi tersebut dan dikapitalisasikan sebagai aset tetap berwujud tergantung perjanjian sewa, operating and capital lease. Dan selanjutnya apabila pembayaran dilakukan di muka, maka diperlakukan akuntansinya tuh sebagai itu dicatat sebagai aset rancak dengan akun sewa yang dibayar di muka dan dicatat sebagai aset tetap tidak berwujud. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu goodwill. Itu secara komersial goodwill sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau rate of return atau kondisi normal sebagai akibat adanya faktor tertentu yang mendukung. Contohnya seperti letak perusahaan, nama yang dikenal di masyarakat dan lain-lain. Goodwill dicatat ketika terjadi pembelian, merger, reorganisasi, perubahan bentuk usaha dan perubahan kepemilikan perusahaan tersebut. Ya, baiklah, yang terakhir yang ditunggu-tunggu ialah kesimpulannya. Kesimpulannya ialah aset tak berwujud adalah hak-hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilik suatu aset yang berumur panjang, yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Bukti pemilikan aset tak berwujud bisa berupa kontrak, dokumen, lisensi dan lain-lain. Dan aset tidak berwujud akan timbul jika satu dari pemerintah seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang dan nama dagang. Yang kedua dari perusahaan lain itu misalnya pemberian yang mencakup pembayaran untuk goodwill. Yang ketiga yaitu penjualan tertentu. Itu seperti franchise dan lease. Baiklah, sekian presentasi dari kami dan akan dilanjutkan oleh Raisa penjelasan contoh soal. Ya.
Sebelum kita masuk ke contoh soal tentang aset tidak berwujud, saya akan menjelaskan tentang amortisasi. Nah, amortisasi merupakan proses penyusutan aset tidak berwujud dalam akuntansi dan perpajakan. Menurut pajak, harga perolehan aset harus diamortisasikan jika harta tersebut dipakai untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Amortisasi memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Di sini saya telah cantumkan tarif amortisasi dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Di sini ada kelompok harta yang bukan bangunan, yaitu ada kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun, tarif amortisasi garis lurus 25%, saldo menurun 50%. Lalu ada kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun, garis lurus 12,5% dan saldo menurunnya 25%. Lalu ada kelompok 3, masa manfaatnya 16 tahun, garis lurusnya 6,25% dan saldo menurunnya 12,5%. Dan terakhir ada kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun, garis lurusnya 5% dan saldo menurunnya 10%. Baik, kita masuk ke contoh soal aset tidak berwujud. Yang pertama ada amortisasi hak paten. Di sini ada contoh soal. Adil mengeluarkan tunai untuk hak paten atas suatu penemuan baru pembuatan produk handphone sebesar 6 juta. Taksiran umur paten 15 tahun. Paten diperoleh pada tanggal 1 April 2018. Penyelesaian. Untuk mencatat hak paten, di kolom debit kita akan mencatat di debit kita akan mencatat hak paten sebesar 6 juta. Lalu di kredit kita catat kas sebesar 6 juta. Nah, besarnya beban amortisasi paten 2018 yaitu umur paten 15 tahun, maka kita akan hitung 15 tahun 15 dikali 12 bulan. 12 bulan sama dengan 180 bulan. Oke, lalu di sini selama 1 April 2018 sampai 31 Desember itu totalnya ada 9 bulan. Maka perhitungannya 9 bulan dibagi 180 bulan lalu dikali 6 juta. 6 juta. Hasilnya sama dengan 300.000. Oke. Lanjut, maka penyelesaian amortisasi tanggal 31 Desember 2018 yaitu di bagian debit kita akan mencatat sebagai beban amortisasi sebesar 300.000. Lalu di bagian kreditnya kita akan catat hak paten. Hak paten sebesar 300.000.
Nah, ini dia penyesuaian amortisasi yang kita hitung. Selanjutnya di soal nomor 2 ada soal pada tanggal 1 Januari 2018 Arsya memperoleh hak cipta atas lagu yang dikarangnya. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan karangan, pendaftaran dan hak memperoleh hak cipta tersebut sebesar 9 juta. Menurut taksiran hasil penjualan karangan, taksiran umur hak cipta sebesar 9 tahun. Maka kita mencatat besarnya amortisasi per tahun yaitu Rp9 juta dibagi 9 bulan. Maaf, maksudnya 9 tahun karena di soal taksiran umur hak cipta yaitu 9 tahun. Jadi 9 juta dibagi 9 tahun sama dengan 1 juta. Oke. Nah, langsung kita masukkan ke jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu di debit kita akan masukkan akun amortisasi hak cipta sebesar 1 juta. Lalu di kreditnya kita akan masukin akun hak cipta. Sebesar 1 juta. Nah, jadi seperti ini untuk mencatat jurnal penyesuaian amortisasi hak cipta dan amortisasi hak paten.